Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, lanjut. Dan jangan lupa bantu tekan tombol like-nya. Terima kasih Tuan dan anak. Bab 1401 sampai bab 1405. Di seluruh Jinling, ada banyak orang yang memikirkan konser Gu Qiuyi. Di antara mereka adalah tuan muda tertua dari keluarga Su Zifei. Saat ini, Su Zifei tidak mengetahui bahwa ibu dan saudara perempuannya selamat dan sehat. Dia masih berada di pusat Olimpiade Jinling, terus-menerus berkomunikasi dengan tempat tersebut tentang detail kecil dari konser tersebut. Faktanya, perusahaannya hanyalah sponsor konser Gu Qiuyi. Secara umum, sponsor seperti itu hanya perlu membayar penjadwalan pertunjukan sebenarnya, konstruksi panggung, dan materi promosi adalah urusan agensi Gu Qiuyi sendiri. Dia tidak memiliki koneksi. Namun, dia diam-diam mencapai kerjasama dengan tempat tersebut. Tempat tersebut rupanya menyewakan tempat tersebut kepada agensi Gu Qiuyi untuk konser. Namun di balik layar, Su Zifei telah menyuapnya dan mengambil uang Su Zifei, menyiapkan kejutan untuk Gu Qiuyi dimanapun di tempat tersebut. Su Zifei mengerahkan seluruh upayanya untuk mengejar Gu Qiuyi. Semula ia ingin langsung membeli seluruh ruang iklan di Istana Buckingham, namun ditolak oleh Chen Zekai. Maka ia menjalin kerjasama dengan venue dan langsung menyewa seluruh baliho yang ada di venue, termasuk beberapa layar iklan LED besar di luar venue, yang juga diam-diam ia sewa. Pada hari konser Gu Qiuyi, layar iklan ini akan menampilkan poster pacaran Su Zifei yang disiapkan dengan cermat. Selain itu, ia juga mengkustomisasi puluhan ribu tas keberuntungan, yang berisi glow stick, lampu tanda, dan t-shirt khusus untuk Gu Qiuyi. Su Zifei menghabiskan banyak uang untuk memesan ini dari produsen terbaik di Yiwu. Selain barang-barang yang harus digunakan, juga terdapat poster berwarna di dalam tas keberuntungan. Isi yang tercetak di poster tersebut sesuai dengan poster pacaran yang ingin ditampilkan Su Zifei di layar lebar. Namun, Su Zifei tidak mengungkapkan namanya di poster pacaran. Ia menandatangani dirinya di poster sebagai Tuan S, Gu Qiuyi kesayangannya. Huruf S ini tentu saja merupakan huruf pertama dari nama belakang Su Zifei. Dia percaya bahwa ketika Gu Qiuyi melihat isi poster pacaran, dia pasti akan menebak bahwa dialah yang melakukannya, tetapi orang lain pasti tidak akan memikirkannya. Dengan cara ini, dia bisa menyatakan cintanya kepada Gu Qiuyi di depan ribuan orang. Tapi di saat yang sama, dia tidak akan mengungkapkan identitasnya, membunuh dua burung dengan satu batu. Dan dia merasa jika dia mengungkapkan cintanya kepada Gu Qiuyi dengan cara yang begitu agung dan telaten, Gu Qiuyi pasti akan tersentuh. Yang lebih menarik lagi adalah untuk menciptakan sensasi. Su Zifei secara khusus menyiapkan jutaan uang tunai, dan sesuai dengan harga tiket setiap kursi konser, uang tunai tersebut dimasukkan ke dalam kursi yang disiapkan untuk kursi tersebut, tas. Ini adalah cara dia untuk menyenangkan para penggemar Gu Qiuyi. Menurutnya, jika ia lolos dan puluhan ribu penonton mengungkapkan rasa cintanya kepada Gu Qiuyi, tentu saja tidak akan menimbulkan kekesalan puluhan ribu penonton tersebut. Jadi menurutnya, mengeluarkan uang adalah solusi terbaik. Bagaimanapun, saya mengganti uang yang Anda bayarkan untuk konser tersebut. Saya menggunakan konser tersebut untuk merayu dewi saya. Apalagi yang bisa Anda katakan? Di mata orang lain, perilaku seperti ini mungkin tidak ada bedanya dengan dimanfaatkan. Tetapi bagi Su Zifei, uang kecil ini bukanlah apa-apa. Setelah melakukan banyak persiapan, Su Zifei masih merasa itu belum cukup. Dia memberitahu asistennya, ngomong-ngomong, saya harus menemukan tim pemasaran ketika waktunya tiba, ketika penonton konser mulai berdatangan. Jadikan masalah ini topik hangat bagi saya. Saya harus mempostingnya di Weibo dan video pendek, menempati posisi teratas di platform. Asisten berkata tanpa ragu-ragu, jangan khawatir, Tuan Muda, tim kami terbiasa membeli pencarian populer dan menghebohkan topik hangat. Ini tidak lebih dari menghabiskan sejumlah uang.
Saya pasti akan membantu kamu ketika saatnya tiba. Kamu bisa melakukannya. Su Zifei mengangguk puas dan berkata dengan senyum penuh kerinduan. Pada saat itu, Tuan S yang misterius ini pasti akan menjadi topik diskusi hangat di seluruh internet. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba mendapat ide dan berseru, "Ngomong-ngomong, jika waktunya tiba, Anda harus memanggil saya sebuah acara berhadiah untuk berpartisipasi. Semua pengguna yang menyatakan dukungan dan dorongan kepada Tuan S di bawah panas ini topiknya adalah peluang untuk berpartisipasi dalam lotre." Asisten buru-buru bertanya, "Guru, bagaimana cara mengatur hadiah lotre?" Su Zifei tersenyum dan berkata, "Karena kami ingin bersenang-senang dengan orang-orang, kita secara alami harus lebih bermurah hati. Ayo lakukan ini, beri saya hadiah kelas 1, penghargaan, 2 hadiah kedua, 3 hadiah ketiga. Hadiah pertama adalah Rolls-Royce Phantom, hadiah kedua adalah Bentley Mulsanne, hadiah ketiga adalah Mercedes-Benz Grand G." Asisten itu berkata dengan takjub, "Tuan, Anda pasti terlalu bermurah hati dengan lotre ini. Sejauh yang saya tahu, hadiah terbesar dalam lotre online tidak melebihi 1 juta, Su." Zifei tertawa dan berkata dengan bangga, "Itu hanya perlu besar. Terlalu membosankan untuk memberikan 10.000 yuan tunai kepada setiap orang dan menarik lusinan dan ratusan dari mereka. Saya picik dan tidak cukup kuat untuk menjadikan topik ini terpanas. Jadi kita hisap saja mobil mewah yang bernilai ratusan atau puluhan juta. Dan ada 6 stasiun dalam satu pengundian, jika waktunya tiba. Waktu pengundian akan diperpanjang sedikit lebih lama, 1 bulan. Bulan ini cukup untuk membuat popularitas meledak." Asisten segera menyetujui dan berkata, "Baiklah. Tuan muda, saya akan melakukannya kalau begitu. Biarkan Departemen Notaris keluar untuk mengesahkannya untuk memastikan bahwa acara tersebut asli dan efektif, sehingga netizen dapat berpartisipasi dengan percaya diri dan berani." "Oke." Su Zifei mengangguk puas dan berkata, "Saya serahkan masalah ini kepada Anda. Anda harus melakukannya. Popularitas telah mendorong saya hingga ekstrim. Selain itu, saya harus merekrut sejumlah besar troll dan promotor dan biarkan mereka mendistribusikan artikel ringan kepada saya secara online." Asisten bertanya dengan tergesa-gesa, "Guru, apakah Anda memiliki kategori dan arahan khusus untuk artikel ringan?" "Tentu saja." Su Zifei tersenyum dan berkata, "Anda harus menemukannya. Saya para VS besar, selebritas internet dan pemimpin opini yang sangat terkenal di bidang pernikahan dan cinta, dan yang terbaik adalah memilih lebih banyak wanita, dan memberitahu mereka bahwa ketika menulis artikel lembut, Anda harus memiliki nada suara tertentu. Aku sangat iri pada Gu Qiuyi karena dirawat dan dicintai secara mendalam oleh pria yang penuh perhatian, dan pada saat yang sama, aku juga ingin mengungkapkan rasa iriku pada Gu Qiuyi dan cintaku pada Tuan S, dan menciptakan karakter yang tiada taranya, pria yang baik untuk Tuan S." Asisten juga berkata dengan penuh semangat, "Jika saatnya tiba, saya akan memberikan beberapa label kepribadian kepada Tuan S yang misterius itu. Dia akan tergila-gila, penyayang, rajin, dan kaya. Dia pasti akan menjadi suami nasional yang disukai semua gadis negara ini." Tergila-gila, Su Zifei tersenyum setengah hati. Dia berkata, "Arti kata suami nasional benar-benar terlalu rendah. Saat ini, kucing dan anjing berani menyebut diri mereka suami nasional. Sebaiknya saya tidak merebut gelar ini." Asisten mengira dia telah menyanjung kaki kudanya dan buru-buru mengubah nada bicaranya. Berkata, ya, dengan status Anda sebagai tuan muda, Anda tidak sebanding dengan mereka yang disebut suami nasional. Ngomong-ngomong, tuan muda, karena ada kata yi di nama Nona Gu, penggemarnya menggunakan homofoni untuk memberi dia menjulukinya bibi kecil. Jadi Nona Gu adalah bibi nasional. Jadi tentu saja Anda akan menjadi paman nasional di masa depan. Hahaha, Su Zifei mengangguk berulang kali dan berkata dengan gembira, "Paman nasional? Lumayan, saya suka judul ini." Saat dia sedang berbicara, ponselnya tiba-tiba berdering. Peneleponnya adalah kakeknya Du Zhenhua. Su Zifei merasa sedikit kewalahan.
Dia tahu bahwa kakeknya telah berusaha mati-matian mencari keberadaan ibu dan saudara perempuannya selama periode ini. Dia akan selalu meneleponnya untuk rapat, dan memberikan berbagai tugas segera setelah rapat dimulai. Itu adalah sangat menyebalkan dan sangat menyebalkan. Ini soal menunda dia. Faktanya, Su Zifei menjadi tercerahkan setelah berbicara dengan ayahnya, Su Soudao. Dia tidak terlalu tertarik untuk menemukan ibu dan saudara perempuannya, karena dia tahu bahwa situasi terbaik saat ini adalah reputasi kakeknya akan hancur total dan dia harus mendorong ayahnya, Su Soudao, ke garis depan. Apalagi karena kejadian yang menimpa ibu dan adiknya, kakeknya merasa sedikit bersalah terhadap dirinya dan ayahnya, sehingga besar kemungkinan ia akan mewarisi keluarga Su di kemudian hari. Dalam hal ini, dia benar-benar tidak punya motivasi untuk mencari ibu dan saudara perempuannya. Namun, dia tidak berani untuk tidak menjawab panggilan kakeknya, jadi dia tidak punya pilihan selain menjawab telepon tersebut. Saat dia hendak bertanya kepada kakeknya apa yang terjadi, Du Zhenhua di seberang telepon bertanya, "Zifei, kamu di mana sekarang?" Su Zifei buru-buru berkata, "Kakek, saya sedang mendiskusikan beberapa bisnis. Ada apa? Apakah kamu baik-baik saja?" Du Zhenhua berseru, "Cepat pulang. Ibu dan saudara perempuanmu sudah kembali." Ketika Su Zifei mendengar kata-kata ini, seluruh tubuhnya tertegun sesaat. Selama lebih dari 10 detik, dia tidak bisa sadar kembali. Du Zhenhua di ujung telepon tidak melihat tanggapan darinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Zifei, apakah kamu mendengarkanku?" Baru kemudian, Su Zifei bereaksi dan berseru, "Saya mendengarkan, kakek. Apa yang kamu bicarakan, ibuku dan Ziyu sudah kembali. Benarkah?" "Iya," Du Zhenhua berkata dengan nada yang sangat serius. "Apakah aku masih bisa bercanda denganmu tentang hal semacam ini? Cepat kembali." Su Zifei berkata dengan tergesa-gesa, "Baiklah kakek, saya akan kembali sekarang." Setelah mengatakan itu, dia segera menutup telepon dan berkata kepada asistennya, "Kamu tinggal dan terus berkomunikasi dengan orang-orang Chen Wang. Saya punya sesuatu untuk dilakukan, pergi dulu." Begitu dia selesai berbicara, dia berlari keluar dengan cepat. Setelah masuk ke dalam mobil, Su Zifei buru-buru ingin menyalakan mobil, tetapi saat ini dia tiba-tiba ragu-ragu. Seluruh tubuhnya terhenti selama puluhan detik, dan pikirannya terasa sangat membingungkan dan kontradiktif. Dia tidak tahu apakah ibu dan saudara perempuannya tiba-tiba kembali dengan selamat saat ini adalah hal yang baik atau buruk. Sejujurnya, hubungannya dengan ibu dan saudara perempuannya selalu sangat baik, dan terkadang dia merasa sedikit bersemangat. Namun, ada pemikiran lain yang tidak terkendali di benaknya. Pikiran itu memberitahuku, "Su Zifei, jelas bukan hal yang baik jika ibu dan saudara perempuanmu kembali. Pikirkan tentang kakekmu, lelaki tua yang mencintai uang dan kekuasaan seperti hidupnya. Alasan mengapa dia memberimu dan milikmu ayah sekarang menunjukkan kebaikan dan menunjukkan kelemahan kepadamu pada akhirnya karena dia sekarang terkenal dan merasa bersalah. Jika ibu dan saudara perempuanmu tiba-tiba kembali dengan selamat seolah-olah tidak ada yang salah, maka penghinaan dunia terhadap kakekmu dengan sendirinya akan berkurang. Setelah itu baiklah, ada perbedaan besar antara orang yang sudah mati dan orang yang belum mati. Begitu mereka berdua kembali dengan selamat, kebencian dan kemarahan orang-orang terhadap kakekmu dengan sendirinya akan hilang banyak, dan bahkan mungkin hilang sama sekali, terlupakan seiring berjalannya waktu. Kembali. Kalau begitu, kakekmu bisa kembali ke publik lagi dan melanjutkan identitasnya sebagai kepala keluarga Su secara terbuka. Saat itu, kamu dan ayahmu akan menjadi dua anak terlantarnya lagi. Saat itu, dia tidak akan lagi merasa bersalah terhadapmu dan ayahmu, kamu dan ayahmu juga akan kehilangan semua keuntungan. Lebih penting lagi, karena ibu dan saudara perempuanmu melarikan diri secara kebetulan di tangan kakekmu, maka mereka aku pasti akan melakukannya. Jangan pernah memaafkan kakekmu dalam hidup ini, dan bahkan mungkin berselisih dengan kakekmu di depan umum, atau bahkan menentangnya. Pada saat itu, apa yang akan kamu lakukan? Kakekmu tidak lagi merasa bersalah padamu.
dan ibu serta saudara perempuanmu akan melakukannya. Perlakukan dia jika Anda menganggapnya sebagai musuh. Anda bahkan akan melakukan berbagai konfrontasi dengannya, atau mengkritiknya di depan umum. Pada saat itu, Anda pasti akan terlibat. Tidak ada yang akan menyerahkan posisi kepala keluarga kepada anak musuh, saudara musuh. Memikirkan hal ini, Su Zifei tiba-tiba menjadi kesal. Pada saat inilah keseimbangan dalam hatinya sedikit berubah. Jadi, dia tanpa sadar mengeluarkan ponselnya dan menelepon Su Chengfeng, yang dengan cemas mencari keberadaan Su Soudao di Suhang. Su Chengfeng merasa tertekan saat ini. Putra sulungnya Su Soudao telah hilang lebih dari 12 jam sejak pagi hari. Dalam 12 jam ini, dia tidak menemukan petunjuk berharga apapun. Su Soudao, sama seperti adiknya Su Soude, sepertinya telah menghilang dari dunia. Meskipun keluarga Ye sangat curiga, Su Soudao membuatnya merugikan diri sendiri dan memberi keluarga Ye alasan yang bagus untuk menyalahkan. Sekarang dia tidak berani terus menekan keluarga Ye. Saat ini, Su Zifei menelepon. Dia menjawab telepon dengan sedikit kesal dan bertanya, "Zifei, apakah kamu menemukan petunjuk tentang ayahmu?" Su Zifei terkejut dan tanpa sadar bertanya, "Kakek, apa yang kamu bicarakan? Mencari petunjuk tentang ayahku? Aku ada apa dengan ayah?" Baru pada saat itulah Su Chengfeng menyadari bahwa sejak kecelakaan Su Soudao, dia tidak memberitahu siapapun tentang Su Zifei sepanjang hari. Oleh karena itu, meskipun Su Zifei juga berada di Jinling, dia tidak menyangka bahwa ayahnya telah menghilang. Jadi, dia menghela nafas dengan sedih. "Zifei, ada kabar buruk. Ayahmu telah menghilang." "Apa?" Su Zifei tertegun dan berseru, "Kakek, kamu? Apakah kamu? Apa yang kamu lakukan maksudnya? Ayahku baik-baik saja. Kenapa dia tiba-tiba menghilang?" "Aku juga tidak tahu." Su Chengfeng berkata dengan jujur, "Ayahmu awalnya menyembunyikan identitasnya dan tinggal dengan tenang di istana Buckingham di Aurus Hill, dan berencana untuk menemukannya kesempatan untuk bertemu keluarga Ito, Takehiko Ito. Tapi tiba-tiba tidak ada kabar pagi ini, dan keberadaan dia serta beberapa bawahannya tidak diketahui." Ah! Su Zifei merasakan matanya menjadi gelap, dan kemudian otaknya merasa pusing, dan dia hampir muntah. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Zifei bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung. Su Chengfeng berkata tanpa daya, "Semuanya sangat aneh. Saya belum menemukan petunjuk berharga apapun. Namun, saya curiga ini terkait erat dengan hilangnya paman kedua Anda. Mungkin itu orang yang sama, dan seharusnya begitu juga memiliki hubungan tertentu dengan keluarga Ye di Yanjing. Lagi pula, ayahmu mengalami insiden di hotel keluarga Ye, dan Jinling berada dalam lingkup pengaruh keluarga Ye." Su Zifei bertanya dengan tergesa-gesa, "Kakek, apakah itu akan menjadi hai keluarga? Apa yang dia lakukan? Saya ingat ketika paman kedua saya mengalami kecelakaan. Tuan He selalu bersama saya. Pihak lain berhasil membawa paman kedua saya pergi ke bawah hidung Tuan He. Seharusnya tidak ada hal seperti itu master di keluarga Ye, kan?" Su Chengfeng menghela nafas, "Hei, ini adalah sesuatu yang belum aku pahami. Sepertinya tidak dapat dipisahkan dari keluarga Ye. Tapi ketika aku memikirkannya hati-hati, keluarga Ye sepertinya tidak layak memiliki kekuatan sekuat itu." Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, "Tapi saya sudah mengirim orang untuk mencarinya. Saya akan menemukan petunjuk dengan segala cara. Tunggu saja dengan sabar berita saya di Jinling. Jika Anda memiliki saluran apapun, Anda juga dapat menanyakannya di Jinling. Tanyakan sekeliling untuk melihat apakah ada petunjuk yang perlu diperhatikan." "Oke." Su Zifei sangat bingung sehingga dia tanpa sadar menyetujuinya. Pada saat ini, Su Chengfeng berkata lagi, "Zifei, saya sakit kepala. Jadi saya tidak akan memberitahu Anda sekarang. Saya akan memberitahu Anda jika ada kemajuan." Su Zifei berkata dengan lembut tanpa sadar. "Oke, kakek, tolong pergi dulu. Istirahat yang baik dan jaga dirimu." Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan kakeknya dan buru-buru berkata, "Kakek, jangan tutup telepon dulu." Su Chengfeng bertanya kepadanya, "Ada apa?"
Apakah kamu punya yang lain? Su Zifei sedang sibuk, berkata, kakekku baru saja meneleponku. Dia mengatakan bahwa ibuku dan saudara perempuanku telah kembali. Apa? Seluruh tubuh Su Chengfeng segera meledak, dan dia berseru, ibumu dan saudara perempuanmu sudah kembali. Apa? Ditelepon kembali, di mana kamu kembali? Su Zifei buru-buru berkata, kakekku tidak mengatakannya secara spesifik, tapi dia ada di Jinling dan baru saja memanggilku untuk pergi kembali dengan cepat. Kurasa ibuku dan Ziyu seharusnya kembali ke rumahku ada di rumah tua di Jinling. Hati Su Chengfeng dipenuhi dengan kekacauan, dan dia berseru, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Saat dia mengatakan itu, dia buru-buru bertanya, Zifei, di mana kamu sekarang? Su Zifei berkata dengan tergesa-gesa, saya di pusat Olimpiade Jinling, dan saya akan kembali ke rumah lama saya untuk melihat. Su Chengfeng berteriak, pergi dan lihat apa yang terjadi. Setelah menutup telepon, Su Chengfeng merasakan matanya menjadi gelap. Su Ansun di samping buru-buru melangkah maju dan bertanya dengan hati-hati, Tuan, Du Haiking dan wanita tertua, apakah mereka benar-benar kembali ke keluarga Du? Su Chengfeng menggosok pelipisnya, mengangguk lemah, dan menghela nafas, Ansun, apa yang terjadi? Tampaknya telah berkembang ke arah terburuk. Su Ansun bertanya dengan tergesa-gesa, Tuan, mengapa Anda mengatakan ini? Su Chengfeng menghela nafas, hei, semua ini sangat konsisten dengan asumsi terburuk saya sebelumnya. Ini telah mulai berkembang ke arah yang paling tidak ingin saya lihat. Keluarga Su benar-benar akan berada dalam masalah besar kali ini. Su Ansun bertanya dengan heran, Tuan, pernahkah Anda menebak bahwa keduanya apakah mereka akan selamat? Iya. Su Chengfeng mengusap pelipisnya dan berkata dengan lemah, saya pikir meskipun mereka berdua diselamatkan, akan sulit untuk selamat dari kecelakaan mobil yang begitu serius. Mungkin saat pihak lain diambil, sudah ada 2 mayat. Tapi saya tidak menyangka mereka benar-benar bisa bertahan, dan pihak lain juga mengembalikannya. Hal ini membuktikan bahwa pria misterius di belakang tidak hanya memiliki tangan dan mata, tetapi juga berdiri di samping mereka. Su Ansun bertanya lagi, lalu, apakah orang misterius ini ada hubungannya dengan hilangnya Tuan Muda tertua dan Tuan Muda kedua? Su Chengfeng mengangguk, pasti ada hubungannya. Su Ansun tampak ngeri dan berkata, Tuan, kami telah menyelidiki Jinling sebelumnya. Jinling tidak memiliki kemampuan Crouching Tiger, Hidden Dragon. Itu hanya beberapa perusahaan dan keluarga lokal, dan Chen Zekai dari keluarga Ye. Dengan seukuran Jinling, bagaimana mungkin mengolahnya? Orang yang sangat kuat, bahkan keluarga Ye tidak memiliki kemampuan ini. Jika keluarga Ye benar-benar memiliki kemampuan ini, maka setelah Ye Changying meninggal, mereka tidak akan memilikinya. Telah ditekan dan dipukuli oleh keluarga Su kami selama bertahun-tahun, ekspresi Su Chengfeng serius. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan dingin. Saya sekarang curiga bahwa pria misterius ini sama sekali bukan dari Jinling, dan bahkan mungkin bukan dari Cina. Apa? Su Ansun bahkan lebih ngeri lagi, bukan dari Tiongkok, di mana mungkin? Mungkinkah dari luar negeri? Tidak mungkin keluarga Rothschild, kan? Keluarga Rothschild membenci keluarga Ye dengan segala cara mereka. Ya, dalam hal ini, tidak mungkin bagi mereka untuk berurusan dengan kita. Karena begitu kekuatan kita melemah, keluarga Ye pasti akan diperkuat. Bagaimana keluarga Rothschild bisa duduk santai dan melihat manfaat keluarga Ye? Saat dia berkata, Su Ansun melanjutkan analisisnya, keluarga kelahiran istri Ye Changying memang sangat berkuasa. Tapi menurutku, keluarga An sepertinya selalu meremehkan keluarga Ye. Ketika putri keluarga An menikah dengan keluarga Ye, keluarga An dikatakan sangat marah. Su Chengfeng melambaikan tangannya dan menghela nafas. Itu bukan keluarga Rothschild atau keluarga An, tapi orang Cina-Jepang. Su Ansun bahkan lebih terkejut lagi. Pak, keluarga terbesar di Jepang adalah keluarga Itoah. Di antara 4 keluarga teratas, tidak ada keluarga Tionghoa, bahkan keluarga Ito yang menduduki peringkat nomor 1 di Jepang tidak sekomprehensif keluarga kami. Anda tidak mengerti. Su Chengfeng berkata,
kekuatan ini mungkin tidak sekuat milik kita. Setelah mengatakan itu, Su Chengfeng menambahkan, pada awalnya, Zifei dan Ziyu adalah diculik oleh keluarga Matsumoto di Jepang. Beberapa ninja papan atas menjaga mereka dan ingin membunuh mereka, membuang mayat-mayat itu ke rumah Takehiko Ito di Kyoto. Seluruh rencana dirancang dengan sempurna, tetapi pada akhirnya para ninja papan atas ini dibunuh oleh seorang pemuda Tiongkok pria yang muncul entah dari mana, Su Ansun. Berseru, "Tuan, apakah Anda ragu bahwa pemuda Tiongkok misterius yang menyelamatkan Du Haiking dan wanita tertua kali ini masihlah pemuda Tiongkok misterius?" Su Chengfeng berkata dalam gangguan, "Saya tidak berharap itu dia. Tapi sekarang tampaknya, pada dasarnya sudah pasti, selain orang ini, siapa lagi yang memiliki kekuatan begitu kuat untuk menyelamatkan Du Haiking dan Ziyu dalam kecelakaan mobil itu? Selain orang ini, siapa lagi yang bisa menyelamatkan Du Haiking dan Ziyu di bawah hidung Tuan He, menculik Soude tanpa menunjukkan jejak? Siapa lagi selain orang ini yang bisa membuat hilangnya Soude tidak diketahui?" Su Ansun berseru, "Tuan, jika ini benar-benar terjadi, maka keamanan pribadi Anda harus diperkuat. Jika tidak, jika orang ini ingin menyerang Anda, dan kekuatan pencegahan kami tidak cukup kuat, kami tidak akan menjadi lawannya sama sekali." Su Chengfeng mengangguk berulang kali dan berkata setuju. "Itu benar, masalah terbesar sekarang adalah kekuatan militer kita sangat tidak mencukupi. Keluarga He semuanya telah mundur, dan hanya Tuan He dan beberapa pengawal lain melindungi rumah sakit. Aku takut di tempat misterius itu dia juga rentan di depan orang lain." Setelah mengatakan itu, dia segera memberitahu Su Ansun, "Ansun, kamu segera terbang ke Mokeng Timur Laut." Su Ansun berseru, "Pergi ke Mokeng, Guru. Apakah Anda ingin saya menemui He Hongsheng?" "Ya," Su Chengfeng berkata. "Pergi temui He Hongsheng dan minta maaf padanya atas apa yang terjadi pada Su Ruoli atas nama saya. Dan juga katakan padanya bahwa jika keluarga He bersedia mengabaikan keluhan masa lalu dan terus melayani keluarga Su, saya dapat memberi mereka 2 miliar yuan setahun." 2 miliar setahun. Su Ansun berkata dengan tercengang, "Tuan, remunerasi yang kami berikan kepada mereka sebelumnya adalah dari 200 juta yuan setahun menjadi 600 juta yuan setahun. 100 juta? Jujur saja, jumlah ini sudah sangat tinggi. Jika Anda tiba-tiba menaikkannya menjadi 2 miliar, itu akan menjadi lebih dari 3 kali lipat." Su Chengfeng melambaikan tangannya. "Apa artinya menjadi 3 kali lipat? Kuncinya adalah menyelesaikan kebutuhan mendesak. Itu yang paling penting. Ada musuh kuat yang tidak terlihat dan tidak berwujud di belakang keluarga Su. Jika kita tidak melakukannya, jika aku ditangkap oleh musuh suatu hari nanti, bukankah keluarga Su akan hancur total?" Su Ansun buru-buru berkata. Dia membungkuk dan berkata, "Tuan, Ansun mengerti. Ansun akan pergi sekarang untuk menemui kepala keluarga He Hongsheng, di Mokeng." Su Chengfeng mengangguk, langsung menulis cek tunai senilai 1 miliar, menyerahkannya kepada Su Ansun, dan berkata, "Bawalah cek ini dan serahkan secara pribadi kepada He Hongsheng, dan katakan padanya bahwa dia dapat menyimpan cek ini apakah dia menerima undangan saya atau tidak." Setelah jeda, Su Chengfeng menambahkan, "Jika dia menerima undangan tersebut, cek ini bayangkan saja saya membayar 50% dari gajinya di muka. Jika dia tidak, saya tidak menerimanya. Maka anggaplah uang ini sebagai kompensasi saya kepada keluarga He. Lagi pula, saya turut prihatin atas masalah Surwoli." Su Ansun mau tidak mau berkata, "Tuan, jika He Hongsheng benar-benar memilih yang terakhir, bukankah 1 miliar ini hanyalah roti daging yang memukuli anjing?" Su Chengfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak mengerti. Kebanyakan orang yang belajar seni bela diri memiliki satu hal. Ada rasa arogansi, terutama bagi orang seperti He Hongsheng yang telah mencapai prestasi besar dalam seni bela diri. Saya memahami karakter He Hongsheng. Dia ditakdirkan untuk hanya memilih untuk menolak sepenuhnya undangan saya atau terima langsung. Tidak mungkin memilih untuk mengambil uang itu. Saya tidak melakukan apa-apa, jadi ini hanya untuk bersikap sopan dan memenangkan hati dia." Su Ansun buru-buru berkata, "Baiklah, Tuan, saya mengerti.
Kalau begitu saya akan berangkat sekarang. Su Chengfeng mengangguk sedikit dan berkata, pergilah, nah, tidak ada bandara di Mokeng. Anda harus mengatur helikopter di bandara terdekat terlebih dahulu. Ini dapat menghemat waktu sebanyak mungkin. Oke, Pak. Tepat ketika Su Zifei berkendara kembali ke rumah tua keluarga Du dan Su Ansun berangkat ke bandara semalaman, rumah tua keluarga Du telah menjadi lautan kegembiraan. Saudara-saudari dari keluarga Du telah diajar oleh lelaki tua itu sejak kecil dan dibesarkan dengan sangat bersatu. Sebenarnya jangan memandang kakak beradik sebagai kerabat dekat, namun pada analisa terakhir, di sebagian besar keluarga dengan banyak anak, hubungan antar anak sulit mencapai keintiman yang mutlak. Apalagi ketika anak-anak sudah besar dan mulai berkeluarga sendiri. Keluarga besar dengan saudara laki-laki dan perempuan tentu saja kurang penting dibandingkan keluarga kecil dengan istri dan anak. Jadi dalam kehidupan nyata, dan di berita-berita TV, kita sering melihat kakak beradik berebut harta benda keluarga, atau bertengkar bahkan bertengkar karena didikan orang tuanya. Apalagi, hal ini tidak hanya terjadi pada keluarga miskin, tapi juga pada keluarga kaya. Namun, saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga Du benar-benar dipelintir menjadi tali. Ketika sesuatu terjadi pada Du Haiking, saudara laki-laki dan perempuannya melepaskan semua yang mereka lakukan, tidak peduli berapapun biayanya, hanya untuk menemukan dia dan putrinya. Sekarang mereka berdua akhirnya kembali dengan selamat. Saudara-saudari ini tentu saja sangat bahagia. Kakak perempuan tertua, Du Haiping, sudah meminta dapur untuk menyiapkan makanan baru, dan sedang menunggu saudara perempuan dan keponakannya tiba, agar keluarga bisa merayakannya dengan baik. Tetapi ketika mereka berdua kembali, Du Haiping tidak bisa makan, dia memeluk saudara perempuannya yang selamat dan menangis. Keluarga tersebut mengelilingi ibu dan putrinya menanyakan pertanyaan yang tiada habisnya, dan pertanyaannya sangat terkonsentrasi. Mereka hanya ingin tahu siapa yang membawa mereka pergi setelah mereka mengalami kecelakaan mobil di terowongan. Kemana kamu pergi setelah kamu dibawa pergi? Selain itu, mereka pasti terluka parah dalam kecelakaan mobil. Lalu siapa yang menyembuhkan luka tersebut? Du Haiking menghadapi masalah keluarganya dan berbohong di luar keinginannya. Sebenarnya, Ziyu dan saya masih belum tahu siapa yang menyelamatkan kami. Setelah kecelakaan mobil, kami hampir tidak sadarkan diri. Ketika kami bangun lagi, kami sudah berbohong di bangsal, dan tidak ada apapun yang berhubungan dengan nama rumah sakit di bangsal tersebut. Para dokter yang datang merawat kami juga memakai masker, dan kami sama sekali tidak dapat mengenali siapa mereka. Du Haifeng buru-buru bertanya padanya. Sudahkah Anda memperhatikan lingkungan sekitar? Seperti apa saja bangunan khas di luar jendela? Tidak. Du Haiking menggelengkan kepalanya dan berkata, di bangsal kami, semua jendela dipasang di luar. Ada yang buram kaca film hitam, jadi tidak ada yang terlihat, dan selama ini saya dan ibu berada di dalam kamar. Pihak lain memberi kami makanan dan minuman, serta memberi kami berbagai kebutuhan sehari-hari, namun dia tidak mengizinkan kami pergi. Du Zhenhua bertanya dengan heran, lalu bagaimana mereka membiarkanmu pergi sekarang? Saya juga tidak tahu. Du Haiking berbohong. Mereka tiba-tiba membawa Ziyu dan saya keluar, lalu memberi saya ponsel. Saya menghubungi keluargaku, lalu aku meneleponmu. Du Zhenhua mengerutkan kening dan berpikir, hal ini kedengarannya sangat aneh. Orang yang menyelamatkanmu pasti sangat kuat. Dia mengambil ibumu, mereka diselamatkan, dia juga merawat kalian berdua. Tetapi pada akhirnya dia bahkan tidak ingin mengungkapkan identitasnya dan membiarkanmu kembali tanpa syarat apapun. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan di lingkaran besar ini. Du Haiyang berkata, ayah, mungkin pihak lain adalah lawan dari keluarga Su. Mereka tidak tahan dengan apa yang dilakukan keluarga Su. Jadi mereka menyelamatkan Haiking dan Ziyu. Du Zhenhua bertanya balik, lawan dari keluarga Su? Siapa? Kamu keluarga? Meskipun keluarga Ye berada di peringkat kedua, bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan seperti itu? Du Haiyang mengangguk ringan. Apa yang ayah katakan masuk akal. Keluarga Ye mungkin tidak memiliki kemampuan ini. Setelah mengatakan itu,
Dia buru-buru lalu dia bertanya pada Du Haiking, "Haiking, kamu dan Ziyu telah diselamatkan begitu lama. Apakah kamu tidak menemukan petunjuk apapun?" Du Haiking berkata dengan cepat, "Saya belum meninggalkan bangsal akhir-akhir ini. Saya hanya menemui dokter dan perawat. Tetapi dokter dan perawat, jangan beritahu kami apapun." Du Haiyang bertanya lagi, "Orang yang menyelamatkanmu tidak pernah muncul?" Du Haiking berkata, "Tidak, dia mungkin tidak ingin mengungkapkan identitasnya." Du Zhenhua tidak memiliki banyak keraguan, dan menghela nafas. Sepertinya bahwa ksatria itu tidak hanya ada beberapa di novel Tuan Jin Yong dan beberapa di kehidupan nyata. Saat dia berkata, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya kepada Su Ziyu, "Ngomong-ngomong, Ziyu, saat kamu dan Zifei berada di Jepang, kamu juga diselamatkan oleh pria misterius, kan?" "Iya." Su Ziyu berkata buru-buru, "Terima kasih kepada dermawanku saat itu. Jika tidak, aku dan adikku akan mati di tangan ninja Jepang." Du Zhenhua menghela nafas dengan tulus, "Satu orang dapat dengan mudah membunuh ada begitu banyak ninja. Ini sungguh luar biasa, tidak berlebihan untuk memanggilnya pahlawan." Setelah selesai berbicara, dia mendapat inspirasi dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Ngomong-ngomong, akankah orang yang menyelamatkanmu kali ini mungkinkah dia?" Su Ziyu ragu-ragu dan berkata, Saya tidak bisa memastikannya. Lagi pula, saya belum melihatnya penampilan aslinya, tapi itu mungkin." Du Zhenhua mengangguk dan berkata, "Kalian berdua ditakdirkan memiliki orang yang mulia untuk membantumu. Tidak peduli apa, baiklah saja." Setelah itu, dia menuangkan segelas untuk dirinya sendiri anggur dan berkata dengan keras, "Ayo, mari kita semua minum bersama untuk merayakan keselamatan Haiking dan Ziyu. Kembalilah." Seluruh keluarga juga bersemangat dan mengambil gelas anggur mereka. Saat ini, Su Zifei berlari masuk dengan cepat. "Bu, Ziyu," melihat ibu dan saudara perempuannya duduk utuh di meja makan, Su Zifei berteriak tanpa sadar. Namun, dia tidak terlalu bersemangat, bahkan sedikit kecewa. Melihat ibu dan saudara perempuannya selamat dengan matanya sendiri, dia tahu di dalam hatinya bahwa dia akan kehilangan keuntungan besar di depan kakeknya Su Chengfeng di masa depan. Dia tentu memiliki perasaan terhadap ibu dan saudara perempuannya di dalam hatinya. Namun, di hadapan aset keluarga Su yang triliunan, perasaan mereka tampak agak pucat. Semakin besar kepentingan langsungnya, semakin lemah ikatan keluarga. Ini adalah ciri khas manusia sejak zaman dahulu. Di zaman kuno, baik di Tiongkok maupun di luar negeri, ada banyak sekali insiden perkelahian saudara kerajaan satu sama lain. Tidak jarang di keluarga kerajaan ada ayah yang membunuh anak laki-lakinya, anak laki-laki membunuh ayahnya, dan bahkan saudara laki-laki saling membunuh. Bukannya mereka sebenarnya tidak memiliki ikatan keluarga. Sebaliknya, kasih sayang keluarga sebenarnya tidak layak disebutkan di hadapan kepentingan yang sangat besar. Jika ditempatkan di keluarga miskin, kedua bersaudara itu mungkin akan kehilangan 1/3 hektar tanah peninggalan orang tua mereka, dan mereka mungkin tidak akan berhubungan satu sama lain selama sisa hidup mereka, tetapi sulit untuk melakukannya, membunuh saudaranya hanya karena 1/3 hektar tanahnya. Namun, ketika 1/3 hektar ini menjadi kekuasaan dan kekayaan seluruh kerajaan, ikatan saudara dan keluarga menjadi kurang penting. Dalam hati Su Zifei saat ini, kehilangan dan kekecewaan jauh lebih besar daripada sedikit kelegaan. Namun, dia bersembunyi dengan cukup baik dan tidak ada yang menyadari sesuatu yang aneh. Saat Su Ziyu melihatnya, matanya menjadi merah. Dia berdiri hampir tanpa berpikir, berlari ke arah Su Zifei dan memeluknya sambil menangis, "Saudaraku, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi dalam hidup ini." Setelah kecelakaan Su Ziyu, orang yang paling dirindukan dan dikhawatirkan adalah saudaranya Su Zifei. Bagaimanapun, mereka adalah keluarga kecil beranggotakan 4 orang. Ibunya selalu bersamanya, dan ayahnya memiliki beberapa noda, dan noda ini tidak dapat diterima olehnya, jadi dia tentu saja sangat merindukan kakaknya. Apalagi ia pernah mengalami cobaan hidup dan mati bersama kakaknya di Jepang.
sehingga hubungan kakak beradik itu semakin dalam. Meskipun Su Zifei kecewa di dalam hatinya, dia tetap berpura-pura tertekan dan menepuk punggungnya dengan lembut, berkata dengan penuh emosi, "Ziyu, sebaiknya kamu dan ibu baik-baik saja. Selama ini, aku hampir khawatir setengah mati." Kakek Du Zhenhua mendengar ini dan memandang dengan dingin, merasa agak tidak puas. Dia selalu merasa cucunya menjadi agak munafik akhir-akhir ini. Ketika sesuatu terjadi pada ibu dan saudara perempuannya, Su Zifei awalnya sangat cemas, bahkan bertengkar dengan kakeknya dan berkendara ke Jinling sendirian semalaman. Namun, dalam beberapa hari terakhir, Du Zhenhua merasa Su Zifei sepertinya semakin tidak memperhatikan ibu dan saudara perempuannya. Meski masih di Aurus Hill, ia jarang ikut langsung mencari keberadaan mereka berdua. Ia disibukkan dengan konser setiap hari. Rasanya kepentingan konser itu sedikit lebih penting dibandingkan ibunya dan saudara perempuan. Namun, Du Zhenhua secara alami tidak mengatakan apapun saat ini, dan dia menekan ketidakpuasan di dalam hatinya. Saat ini, Du Haifeng berkata, "Zifei, kamu dan Ziyu, silakan duduk dengan cepat, kami baru saja mulai makan. Kamu juga harus minum bersama untuk merayakan kembalinya ibu dan saudara perempuanmu dengan selamat," Su Zifei berkata dengan tergesa-gesa. "Oke paman." Setelah duduk, Su Zifei dan anggota keluarga lainnya bersulang lagi untuk merayakannya. Namun selalu ada keraguan di hatinya, siapa yang menyelamatkan ibu dan saudara perempuannya. Namun, dengan begitu banyak orang di meja, dia tidak bisa menanyakan Su Ziyu secara detail. Jadi dia hanya bisa menyimpan pertanyaan ini di dalam hatinya untuk saat ini. Saat dia sedang mengganti cangkir bersama keluarganya, ponselnya tiba-tiba menerima pesan WeChat. Dia menunduk dan melihat bahwa orang yang mengirim pesan WeChat sebenarnya adalah kakeknya Su Chengfeng. Dia buru-buru membukanya dan melihat pesan dari Su Chengfeng yang berbunyi, "Zifei, aku ingin tahu apakah orang yang menyelamatkan ibumu dan adikmu kali ini adalah orang China yang menyelamatkanmu di Jepang. Kamu dan Ziyu selalu punya hubungan yang baik. Jika kamu ingin dekat, kamu harus menemukan cara untuk mengungkapkan kebenaran dari mulut Ziyu." Jantung Su Zifei berdetak kencang, dan dia berpikir dalam hati, mengapa kakek menanyakan itu? Mungkinkah itu dermawan benar-benar menyelamatkan Ma dan Ziyu? Tapi, ini juga agak tidak mungkin. Sang dermawan ada di Jepang, dan Ziyu sudah lama mencarinya tanpa hasil. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba muncul di Jinling dan menyelamatkan Ziyu lagi? Mungkinkah dia penguntit dan diam-diam mengikutinya? Lalu Ziyu sudah lama mencarinya. Kenapa dia tidak muncul? Hei, aku selalu merasa aneh dan sulit dipercaya. Memikirkan hilangnya paman keduanya dan ayahnya di Jinling, Su Zifei merasa semakin pusing, besar. Saya selalu merasa kecil kemungkinannya ada dermawan di balik ini. Kalau tidak, meskipun dia diam-diam melindungi Ziyu, tidak perlu menyerang paman kedua dan ayah saya satu demi satu. Bukan, keluarga Su tidak pernah menyinggung perasaannya, dari awal sampai akhir, dan bahkan sangat menderita karenanya. Enhui, mengapa dia melakukan sesuatu pada keluarga Su? Setelah berpikir lama, dia masih tidak dapat menemukan sebab dan akibat. Su Zifei hanya bisa lupakan pemikiran ini untuk saat ini, dan dengan tenang menjawab Su Chengfeng, "Baiklah kakek, saya pasti akan menemukan cara untuk bertanya." Ziyu. Sementara Du Haiking dan Su Ziyu bersatu kembali dengan keluarga mereka, Ye Chen juga kembali ke rumahnya. Perjalanan ke Suriah kali ini tidak memakan waktu lama, meski Ye Chen terbang bola-balik puluhan ribu kilometer dan banyak hal terjadi, namun hanya selisih satu malam. Oleh karena itu, ketika kembali ke rumah, istrinya Xiao Churan, ayah mertuanya Xiao Changkun, dan ibu mertuanya Malan semuanya terkejut. Xiao Churan baru saja makan malam dengan orang tuanya. Ketika dia melihat Ye Chen kembali, dia buru-buru melangkah maju untuk membantunya melepas mantelnya, dan berkata dengan terkejut, "Suamiku, mengapa kamu kembali dalam waktu sesingkat itu setelah pergi keluar kali ini?" Ye Chen tertawa. Berkata, "Masalahnya kali ini relatif sederhana. Saya langsung kembali setelah menanganinya di masa lalu."
Xiao Churan bertanya dengan tergesa-gesa, apakah kamu sudah makan malam? Aku membuat mie rebus malam ini. Rasanya cukup lezat. Bagaimana kalau aku memesan mie lagi untukmu? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Churan, bukankah kamu sangat sibuk selama ini? Waktu, mengapa kamu punya begitu banyak waktu hari ini, dan kamu bahkan memasak makananmu sendiri? Xiao Churan berkata sambil tersenyum, saya pergi ke Emgrand Group untuk rapat sore ini, dan tahap pertama dari rencana telah selesai sudah lewat, ulasan Emgrand Group. Jadi saya bisa sedikit bersantai. Kebetulan saya pulang lebih awal hari ini, dan lumut bawang putih di kebun sayur kami tumbuh dengan sangat baik. Jadi saya memetiknya dan membuat daging babi tumis dengan bawang putih kecambah dan mie rebus. Saat dia berkata, dia dengan cepat meraih tangan Ye Chen dan berjalan ke restoran, berkata sambil berjalan, perjalananmu begitu singkat, pasti sangat sulit untuk berlari bola balik, lakukan saja pertama, dan aku akan memasak mie untukmu. Melihat Xiao Churan, Ye Chen tersentuh karena begitu memperhatikan dirinya sendiri. Dia mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, ini kerja keras, istriku. Xiao Churan tersenyum manis, tidak ada kerja keras sama sekali, tidak sulit sama sekali. Setelah memasuki restoran, ayah mertua Xiao Changkun dan ibu mertua Malan baru saja selesai makan. Melihat Ye Chen masuk, Xiao Changkun berkata dengan gembira, oh, menantu yang baik sudah kembali. Kemana dia pergi kali ini? Dia kembali begitu cepat. Ye Chen tersenyum sedikit. Sin Sin berkata, meskipun waktu kita keluar kali ini tidak lama, jaraknya kami pergi memang sangat jauh, perjalanan ke Suriah berjarak 6.000 km. Yang setara dengan perjalanan pulang pergi dari Jinling ke Jepang. Tapi tentu saja dia tidak bisa memberitahu ayah mertuanya bahwa dia pergi ke Suriah. Jadi, dia berkata sambil tersenyum, kali ini saya pergi ke Haicheng. Jaraknya tidak jauh, hanya membutuhkan waktu 3 jam untuk berkendara. Haicheng, Xiao Changkun bertanya dengan rasa ingin tahu. Jadi, klien Anda kali ini adalah Li Tailai, orang terkaya di Haicheng. Ye Chen meminjam keledai dari lereng dan berkata sambil tersenyum, tebakan ayah benar-benar akurat. Xiao Changkun terkekeh, otak Xiao lama kita tidak bodoh. Malan mengerutkan bibirnya, dengan otakmu, kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kamu tidak bisa makan cukup, dan kamu masih punya keberanian untuk menyombongkannya. Xiao Changkun menjadi cemas dan berseru, maksudku Malan, aku tidak merekrutmu sekarang. Benar. Kenapa kamu ikut bersenang-senang? Malan berkata dengan nada menghina, apa, saya melakukan kejahatan dengan mengatakan yang sebenarnya, saya tidak punya hak untuk berbicara di keluarga ini, Ye Chen. Berkata dengan tergesa-gesa, Bu, ayah, kalian berdua, jangan selalu memanfaatkan peluang, itu hanya pertengkaran, itu menyakiti perasaan. Malan buru-buru berkata, hei, menantu yang baik, izinkan aku menyela, Xiao Changkun dan aku tidak punya perasaan lagi pula, kita terpisah. Xiao Changkun bersenandung, hei, kamu baru saja mengatakan sesuatu yang manusiawi, aku tidak punya perasaan apapun padamu lagi, kita hanya bertetangga sekarang. Malan segera membanting meja dan berteriak dengan marah, Xiao Changkun, aku memberimu wajah, bukan, katakan padaku. Kamu telah menunggu di sini selama 3 menit. Apakah kamu sudah dewasa? Ye Chen dengan cepat merapikan segalanya. Oh, ibu, jangan marah. Ayah bercanda denganmu, bukan? Setelah mengatakan itu, dia segera melihatnya lagi. Siang Xiao Changkun mengedipkan mata dan berkata, ayah, kamu baru saja selesai makan. Jadi kamu tidak ada hubungannya. Mengapa bukankah kamu pergi lari? Cuacanya semakin hangat sekarang. Berlari di tepi sungai akan membantu pencernaan dan menguatkan tubuhmu. Tubuh, betapa bahagianya aku, yang dimaksud. Ye Chen adalah meminta Xiao Changkun untuk menemukan Han Meiking. Bukankah Han Meiking suka berlari di tepi sungai? Biarkan saja Xiao Changkun menggunakan kata-katanya untuk menemukan Han Meiking. Tetapi ketika Xiao Changkun mendengar bahwa dia akan berlari di tepi sungai, dia segera melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak pergi, betisku masih berdenyut-denyut dan sakit.
Menurutku tidak akan lebih baik, dalam 10 setengah hari, bersambung.